Media internasional arus utama dunia ramai memberitakan penculikan dan penyanderaan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru oleh kelompok kriminal bersenjata yang menamakan diri kelompok separatis Papua Selasa 7 Februari. Selain menculik pilot, kelompok tersebut membakar pesawat kecil milik Susi Air yang membawa 6 orang setelah mendarat di bandara terpencil di Provinsi Papua pada Selasa pagi. Kantor berita dunia seperti Reuters serta media Al Jazeera memberitakan peristiwa tersebut yang kemudian dikutip berbagai media dunia. Juru bicara KKB Papua, Sebi Sambo menuturkan personil Tentara Pembebasan Papua Barat, sayap militer organisasi Papua Merdeka menyerbu pesawat tak lama setelah mendarat di Paro Dinduga, sebuah distrik pegunungan. Sambo mengatakan anak buahnya yang dipimpin oleh komandan kelompok Egyanus Kogeya membakar pesawat yang menyandera pilotnya Philips Max Martin sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan mereka. Ia meminta semua penerbangan ke Nduga dihentikan. Dia menegaskan sang pilot telah disandra dan dibawa keluar dari wilayah tersebut. Sambom tidak memberikan lokasi pilot sementara status kelima penumpang termasuk seorang anak kecil belum segera jelas. Kelima penumpang itu menurut laporan kantor berita Antara bernama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina. AP melaporkan konflik kelompok bersenjata Papua dan pasukan keamanan Indonesia kerap terjadi di wilayah Papua yang miskin bekas jajahan Belanda di bagian barat Papua Nugini yang secara etnis dan budaya berbeda dari sebagian besar wilayah Indonesia. Papua dimasukkan ke dalam Indonesia tahun 1969 setelah pemungutan suara yang disponsori PBB. Sejak itu, pemberontakan tingkat rendah membara di wilayah kaya mineral yang terbagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Juru bicara Kepolisian Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan tentara dan polisi sedang mencari pilot dan penumpang. Pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia Susi Air itu membawa sekitar 450 kg pasokan dari bandara di Timika, sebuah kota pertambangan di Kabupaten tetangga Mimika. Konflik di wilayah itu meningkat dalam 1 tahun terakhir dan puluhan pemberontak, pasukan keamanan, dan warga sipil tewas. Juli tahun lalu, orang-orang bersenjata pemberontak separatis membunuh 10 pedagang yang berasal dari pulau-pulau lain di Indonesia dan seorang penduduk asli Papua. Sambom kemudian mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, menuduh para korban sebagai mata-mata pemerintah Indonesia. Maret silam, kelompok separatis membunuh 8 teknisi yang sedang memperbaiki menara telekomunikasi jarak jauh. Sementara pada Desember 2018, setidaknya 31 pekerja konstruksi dan seorang tentara tewas dalam salah satu serangan terburuk di provinsi tersebut. Terbang adalah satu-satunya cara praktis untuk mengakses banyak daerah di provinsi paling timur, pegunungan, dan hutan di Papua dan Papua Barat.